Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pencinta tanaman organik. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya pensiunan dan alhamdulillah juga suka dengan tanaman. Pada masa pensiun saya, kegiatan sehari-hari itu salah satunya adalah mengurus tanaman. Mengurus tanaman yang ada di halaman saya yang tidak begitu luas, dan tanaman yang saya tanam itu kebanyakan tanaman yang bisa dikonsumsi sehari-hari, baik itu tanaman obat maupun tanaman sayuran atau tanaman yang bisa digunakan untuk minuman. Nah, salah satunya itu pohon lidah buaya. Pohon lidah buaya ini ternyata cepat sekali tumbuhnya dan beranak pinak. Nah, saking banyaknya, kemudian kebetulan saya melihat informasi di YouTube itu daun-daun lidah buaya yang sudah tua atau anak-anaknya yang banyak itu bisa dipakai untuk pupuk organik. Nah, memang saya dalam merawat tanaman pun saya itu tidak banyak menggunakan pupuk kimia gitu. Jadi saya alhamdulillah saya dapat informasi seperti itu. Akhirnya saya membuat pupuk organik dengan lidah buaya. Dalam cara membuat pupuk lidah buaya, banyak sekali sudah informasi yang ada di internet. Itu juga yang saya lakukan. Terbuatnya dari lidah buaya yang sudah mulai menua. Kemudian anak-anakannya kan kadang-kadang suka banyak tuh anak-anakannya. Kemudian ada lagi dari kulit lidah buaya yang dagingnya sudah kita konsumsi. Dari semua itu kita rendam, kita beri air, dan kita tutup dalam waktu 5 hari. Setelah 5 hari rendaman itu saya buka, kemudian langsung saya gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, tetapi apa yang terjadi itu baunya sangat luar biasa. Jadi air rendaman ini cukup bau ya, tapi karena memang itu baik untuk tanaman, ya sudah, itu saya gunakan gitu. Kalau dibilang bau itu hampir seperti bau kotoran kerbau, kotoran sapi gitu. Tapi suami saya bilang udah nggak apa-apa, nanti ketika disiramkan ke tanaman, dia menyerap tanaman juga kurangnya udah hilang. Suatu hari ketika saya sedang menyiram, ada anak kecil lewat, umur kecil lah, umur sekitar 5 tahun. Ketika saya sedang menyiram, dia menengok ke arah saya. Dia bilang bau gitu. Kata saya, aduh, saya bilang gitu kan, berarti banyak orang pun yang mungkin merasa bahwa ketika saya menyiram itu bau gitu. Nah, dari situ saya mulai berpikir bagaimana kalau saya membuat rendaman ini dengan konsentrasi yang agak rendah gitu. Jadi lidah buahnya sedikit saja gitu. Tidak langsung banyak seperti itu. Jadi ketika nanti direndam, saya merendamnya dengan botol bekas minuman seperti ini. Saya rendam dengan harapan ketika nanti sudah 5 hari direndam, saya tidak perlu mengencerkan lagi, kemudian langsung saya siramkan ke tanaman. Pertama saya membuat larutan lidah buaya itu menggunakan botol bekas seperti ini. Saya membuat 4 botol seperti yang sudah ada dalam informasi di internet yang saya baca. Setelah direndam 5 hari saya gunakan. Saya membuat 4. Nah, ternyata setelah 5 hari saya belum ada waktu untuk menggunakan air ini gitu. Setelah lebih dari 5 hari ternyata 2 dari 4 botol itu muncul jamur seperti jamur jakaba yang ditemukan oleh Abah Junaidi seperti ini. Nah, saya berpikir rendaman air lidah buaya saja itu sudah bagus, sudah saya gunakan dan bisa menyuburkan tanaman. Apalagi yang sudah kita tahu bersama bahwa jamur jakaba itu sangat baik juga untuk tanaman. Kemudian saya mengulang lagi membuat, apakah memang ini secara kebetulan muncul jamur jakaba dari rendaman lidah buaya, atau memang
jamur ini bisa tumbuh di media lidah buaya. Nah, kemudian saya membuatnya di tempat yang agak besar seperti ini. Ini saya membuat dengan di toples plastik berukuran 8 liter. Saya bikin langsung 2, dan alhamdulillah ini sudah lebih dari 21 hari ini muncul spora-spora dari jamur jakaba, seperti jamur jakaba. Coba kita lihat ini sudah kalau menurut saya sudah terlalu matang. Ini sudah terlalu matang, tapi sporanya cukup banyak. Selain saya mencoba untuk membuatnya dengan rendaman lidah buaya, saya juga mengambil spora yang tumbuhan dari dua botol yang tadi. Ini saya gunakan untuk membuatnya atau menanamnya di air leri. Di air leri itu yang air rendaman, air cucian beras. Nah, ternyata ini juga tumbuh seperti ini. Ini air leri, kemudian saya beri spora dari jamur yang pertama sekali saya buat. Dan alhamdulillah ini kurang lebih sudah berumur 21 hari muncul. Ini juga kalau ini saya membuatnya pakai air leri dan media lidah buaya. Ini tidak menggunakan sporanya, tapi saya pakai langsung lidah buaya, dan alhamdulillah juga muncul jamurnya seperti ini. Itu kemudian saya juga membuatnya di botol yang kecil lagi. Ini lidah buaya dan air juga tumbuh seperti ini. Ya. Ya. Ini salah satu jamur yang sudah saya ambil dari botol plastik ini, rendaman air dan lidah buaya, yang muncul seperti jamur yang ditemukan oleh Abah Junaidi, seperti jamur jakaba. Nah, dalam kesempatan ini pun saya ingin bertanya sebetulnya apakah benar ini jamur jakaba. Bertanya khusus kepada Abah Junaidi, mohon izin, apakah benar ini jamur jakaba yang muncul ketika saya merendam air dengan larutan lidah buaya. Karena keterbatasan alat dan biaya, saya sangat berharap kepada Bapak Ibu para penyuluh pertanian dimanapun berada, mungkin ada penelitian lebih lanjut apakah jamur yang muncul dari rendaman air lidah buaya ini, dengan adanya jamur ini dapat meningkatkan kualitas pupuk organik cair rendaman air lidah buaya yang nantinya dapat meningkatkan kesuburan tanaman-tanaman kita. Demikianlah Bapak Ibu sharing pengalaman saya dalam pembuatan pupuk organik cair lidah buaya yang secara kebetulan ditumbuhi oleh jamur jakaba. Semoga video ini bermanfaat bagi para pencinta tanaman, khususnya tanaman organik dimanapun berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.